Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, ini adalah merupakan pertemuan yang keempat dari kajian kitab Makarimul Akhlaq karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana kajian ini adalah merupakan kajian rutin yang diadakan setiap malam Senin atau hari Ahad di Masjid Minhajus Sunnah atau di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari pada pesantren Minhajus Sunnah Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun karena sesuatu dan lain hal diberhentikan, maka kami melanjutkannya secara online. Ya, dan malam hari ini saat ini adalah merupakan pertemuan yang keempat dengan melanjutkan pembahasan tentang menerima khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin atau di pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampai pada penjelasan beliau rahimahullah ta'ala yang mana beliau mengatakan ya, setelah beliau menjelaskan tentang kondisi keadaan akhirat yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana manusia atau yang mana matahari akan didekatkan pada hari kiamat seukuran sekian dan sekian, yang mana kalau itu dibandingkan dengan keadaan manusia di dunia, iya, maka manusia pasti akan terbakar dengan seketika. Padahal manusia pada hari kiamat itu dia akan berdiri selama, atau ketika matahari didekatkan kepada mereka, dengan sedekat itu mereka tidaklah terbakar. Ya, makanya di sini beliau katakan, "Lau tadunul ana fi dunya miqdara atau miqdara an milatin lahtaraqat fi dunya." Seadanya ya saat ini di dunia manusia, matahari didekatkan kepada manusia dengan seukuran tersebut, maka manusia itu akan terbakar. Ya. Kata beliau, faqad yaqul qail, dan berkatalah orang yang mengatakan, kaifa tadnu syams min ru'usil khalaiki yaumal qiyamati bihadil musafah. Maka bagaimana matahari itu didekatkan, atau tudanu asyamsu, matahari itu didekatkan min ru'usil khalaik, dari kepala-kepala para makhluk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bihadil musafah, dengan
ukuran ini, dengan jarak ini. Thumma yabaqan nasu lahadhah. Kemudian manusia masih bisa bertahan, maksudnya masih tersisa. Maka kata beliau, fama husnul khuluq nahwa hadzal hadits. Maka bagaimana akhlak yang baik terhadap hadis ini? Maka kata beliau, husnul khuluqi nahwa hadzal hadithi. Akhlak yang baik terhadap hadis ini adalah an nuqbilahu wa nusaddiqa bihi, yaitu kita menerimanya dan membenarkannya. Wa alla yakuna fi sudurina harajun minhu wala dhaikun. Dan hendaklah di dalam hati kita, dalam dada-dada kita tidak terdapat haraj, itu merasa berat, wala dhaik, dan juga merasa sempit. Artinya berlapang dada, menerima dengan penuh kelapangan. Wala taraddud, dan juga tidak menolak. Wa anna alam anna ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadza fa huwa haqqun. Dan kita mengetahui bahwasannya apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dengannya tentang ini, maka itu adalah kebenaran. Wala yumkinu an nuqayyis ahwal al-akhirati bi ahwal ad-dunya liwujudi hadzal fariqil azimi. Dan tidak mungkin kita bisa mengkiaskan keadaan akhirat itu dengan keadaan dunia, disebabkan karena perbedaan yang besar ini. Fanahnu na'lam, maka kita mengetahui anna an-nasa yaqifuna yaumal qiyamati 50,000 sanah. Bahwasanya manusia, kita mengetahui bahwasanya manusia itu mereka berdiri pada hari kiamat itu 50,000 sanah. 50,000 tahun mereka berdiri pada hari kiamat. Wa ala miqyasi ma fid dunya. Maka atas dasar pengkiasan apa-apa yang ada di dunia, fal yumkinu ayyakifa ahadun minan nasi 50,000 sanah. Maka apakah mungkin manusia itu, satu orang pun saja dari manusia, apakah mungkin dia untuk bisa berdiri selama 50,000 tahun? Sementara pada hari kiamat itu manusia berdiri selama 50,000 tahun. Kalau dikiaskan dengan dunia, maka ada siapa kira-kira yang bisa berdiri selama 50,000 tahun di dunia? Sedangkan usia mereka saja jarang sekali mencapai 100 tahun, apalagi mau berdiri selama 50,000 tahun. Maka tidak bisa disamakan keadaan dunia dan keadaan akhirat. Perbedaannya sangat jauh dan sangat besar. Maka ayuhal muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, al-jawabu, maka jawaban dari perkara ini adalah la, tidak mungkin. Idzan al-fariqu azimun. Kalau begitu, maka perbedaannya adalah sangat besar. Fa idza kana kadzalik, maka jika demikian, fa innal mu'mina yuqbilu mithla hadzal khabar binshirahi sadrin wa tu'maninah wa yatasa' fahmuhu lahu wa yanfatihu qalbuhu lahu. Maka sesungguhnya jika demikian, maka sesungguhnya seorang yang beriman dia harus menerima khabar ini dengan lapang dada dan dengan penuh ketenangan, dengan tumaninah, kehusyuan, dan dia meluaskan pemahamannya
dan juga membuka hatinya terhadap hal tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang keempat ini. Dan insya Allah di pertemuan yang kelima kita akan melanjutkan tentang pembahasan talaqi ahkamillahi biqabuli atau bil qabuli wat tanfidhi wat tatbiqi, yaitu menerima hukum-hukum Allah dengan menerima dengan mengamalkan dan menerapkannya. Yaitu dengan menerima hukum-hukum Allah dengan penerimaan dan pengamalan serta penerapannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.